Nggak berasa loh, seminggu atau 10 hari terakhir ya kurang lebih ya. Masya Allah. Mengejar Lailatul Berarti Qadar. kita puasa sudah 30 hari ya? Kok 30? Udah 20 hari. 20 hari. Ya, maaf. Ya kamu kenapa sih lemes? Kamu kayak mereka lihat deh, mereka juga lemes. Tahu Mereka- nggak dia lemes kenapa? Kenapa? Karpetnya belum nyampe-nyampe dari 2 minggu lalu. Heran gue ya, udah 2 minggu JNN ya. Puasa. Tarik napas, nggak boleh marah-marah. Oh iya. Tarik napas ya. Lihat tuh, Astagfirullah. mereka ini kita harus apresiasi mereka ini lagi lemes loh. Iya, oh iya. Lihat, tapi lemesnya bukan lemes puasa. Kenapa? Warteg tutup. Gak apa-apa. Gak apa-apa Perlan 86 lemes. Yang penting pemirsa di rumah gak lemes karena kita mau berbagi berkah buat pemirsa. Ambiar berbagi berkah. Pokoknya caranya gampang banget buat kalian yang mau ikut kuis bisa telepon ke nomor 021791187700 untuk Jabodetabek dan 021791877711 untuk luar Jabodetabek. Kita punya banyak sekali hadiah menarik jadi nonton dari awal sampai habis. Oke, bintang tamu kita yang pertama ya. Ini akhirnya menghirup Ini udara sahabat bebas. kita. Ya, alhamdulillah. Teman Kita ikut Ya, senang. alhamdulillah. Ya. Akhirnya. Karena ini orangnya itu sangat baik sekali. betul. Dari dulu Ya. aku pernah syuting bareng. Baik. Baik orangnya. Ya, namanya juga manusia ya, tempatnya Betul. salah. Dan sekarang sudah bisa kembali lagi sama keluarga, ketemu sama anak-anaknya, Iya. dan juga hadir di tengah-tengah kita. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Jonathan Frizy. Jong, keluar Jong. Jong, good morning Jong. Jong. Terus banget sih emang sekarang. Welcome back, how are you? Good. Ijong, sehat Jong? Jong apa kabar? Kita bertiga mengucapkan. Terima kasih. Sudah hadir lagi. Udah lama banget. Aku senang banget lihat AA makin segar, makin Iya. pulih sekarang, makin Iya. sehat. Ya dong harus. Semakin kesini semakin sehat terus. Amin. Jong, gimana rasanya sekarang bisa hadir lagi, bisa ketemu sama Sobat Ambiar, ketemu kamera lagi, gimana perasaannya Jong? Yang pastinya sih happy banget, terus makin semangat, Ya. terus makin positif sih. Oke. Welcome back Ijong, Jonathan Frizy. Kita mau kasih lihat ya, sudah resmi bebas, menghirup udara bebas. Setelah ditahan beberapa bulan, kita mau kasih lihat. Ini dia kebahagiaan seorang Jonathan Frizy. Kalau aku ketemu sama Ijong di Senayan City waktu itu ya Jong ya. Gue kayak, Ijong apa kabar lu? Udah lama gak ketemu ya. Tahun berapa? Ya kemarin, baru kemarin. Baru kemarin. Awal tahun, Iya, awal tahun ya. So Jong, ketemu sama anak-anak lagi, sama the loved ones, gimana? Anak-anak responnya gimana setelah Aku sekarang? belum ketemu sama anak-anak, Oh. mungkin nanti, mungkin bulan ini atau habis lebaran katanya. Oh belum ketemu sama sekali. Maksudnya Belum Koko ketemu. habisnya yang kemarin itu, habisnya di pesantren, itu ketemu sama Nana belum? Belum ketemu. Nanti lagi diatur untuk ketemu sama anak-anak kok. Cukup lama ya Jong? Cukup lama. Lama juga ya. Kenapa Wow. Jong? Kok lama banget belum ketemu? Nanti aku lagi mau minta izin dulu. Minta izin Segitunya dulu. ya? Oke, ada Bentar lagi kok. kesulitan untuk izin ketemu sama anak-anak apa gimana? Kenapa? Ada kesulitan untuk... Kesulitan untuk Enggak aman kok. Sebentar lagi sih paling. Tapi sempat komunikasi lewat video call atau WhatsApp, SMS? Enggak, masih lewat mamanya aja. Masih lewat mamanya, terus masih ngobrol, tinggal cari waktu untuk kapan bisa ketemu. Jong, waktu di dalam tuh sempat ketemu anak-anak apa enggak sama sekali? Cuma Enggak. ya? Oke, berarti udah cukup lama enggak ketemu sama anak-anak. Lama. Gue gak paham ya, tapi kalau if I were you, kalau saya jadi Ijong ya Sobat Ambiar, mungkin hal yang pertama akan saya lakukan adalah gue pengen ketemu langsung sama anak-anak gue saat itu juga. Itu pun yang aku pengen lakukan sih, udah kangen banget sih sama anak-anak. Kangen sekali gitu. Cuman ya itu dia lagi cari waktu untuk ketemu. cari momen yang pas. Cari momen yang pas gitu. Sudah berusaha untuk ketemu, Untuk mencari ya momen yang lagi berusaha sih. Susah gitu dapat momennya atau nggak dikasih sama mamanya apa gimana? Enggak lagi chat terus sih. Mungkin setelah lebaran kali ya. Apa rasa jadi Ijong? Lu udah keluar kemarin Januari terus ketemu anak-anak tuh masih belum bisa juga. Berat sih, cuman ya nggak apa-apa jalanin dengan bersyukur aja sih. Iya. Ya, kalau nggak kayak gitu nanti makin down. Wow, ini kita baru tahu bahwa dia belum ketemu sama anak-anak. Iya. anak-anaknya. Komunikasi ya handphone tapi tetap.
Enggak tuh. Sama anak nggak, cuman kemarin terakhir sama mamanya aja. Untuk Tapi komunikasinya baik sama mamahnya Nana. kalau dari sisi aku sih harus baik-baik sih. Kalau dari posisi aku ya gitu. Aku sih maunya baik-baik aja. Jong, what happened? Apa tuh? Ada apa? Ada apa nih? Kok kayaknya susah sekali gitu ketemu sama anak-anak? Nggak tahu, tanya aja main sana. Lo kan bokapnya gitu. Iya, ya semoga diberikan waktu sama apa ya, biar sama anak ada kebahagiaan, happiness sendiri gitu ya. Kalau lo mau ketemu, Dena tuh bilang apa? Kalau mau ketemu sama anak-anak? Ada lah, aku nggak bisa kasih tahu di sini. Cuman yang pasti kita komunikasinya mau coba baik-baik kok. Gitu. Nanti makanya yang tadi aku bilang mungkin habis lebaran aku bisa ketemu sama anak-anak. Oke. Ya. Semoga segera ketemu ya. Amin, Anak-anak amin, pasti mau kangen juga, sekali. gak kebayang sih. Betul. Kan Ya, ajakin ke anak-anak sini. itu kan udah pada menginjak remaja ya. Mereka pasti kan akan tanya, papa kemana? Kan nggak mungkin. Udah ngerti, udah paham. Sosok ayah gitu. Nggak mungkin nggak tanya gitu. Iya. Anak-anak sayang banget kok sama aku juga, terutama yang paling kecil tuh Yang ya. paling kecil ya. Yang paling kecil usia berapa, Jo? Jalan 9 sekarang, Yang paling besar? jalan 11. 3 ya? 3. Jong, lu kalau kangen gimana? Kalau lu kangen sama Video call nggak bisa video call. Nggak bisa. Nanya. Kalau kangen ya paling liatin foto, terus kalau kangen paling aku cari kesibukan sendiri, nge-gym, terus ngapain biar nggak inget gitu. Ya tapi video call emang nggak bisa. Mereka handphonenya kayak nomornya ganti deh. Kayaknya nomornya ganti deh. Ya. Anak-anaknya. Segitu nggak taunya, Jong. Nggak tahu ya. We feel sorry for you. Apa? We feel sorry. Ya thank you, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nggak mau bahas ini sih, cuman ya udah aku kasih tahu sedikit-sedikit aja. Tapi pasti akan ketemu kok pada akhirnya. Tapi menurut Ijong, alasan walaupun hanya ada di pikiran Ijong, alasannya masih masuk akal untuk tidak bisa ketemu anak-anak. Masuk akal atau tidak diterima? Masih masuk akal kok, masih oke kok. Ya semoga Jadi apa yang dilakukan oleh mamanya anak-anak menurut AA ini masih masuk akal. so far masih masuk akal kok, masih masuk akal. Nggak apa-apa, aku terima aja lah apapun itu. Maksudnya AA sudah berdamai dengan keadaan atas apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu diri pasti, sendiri gitu ya. Jadi apapun terms and conditionnya aku Ya. di hidup ini aku coba terima aja dengan lapang sih. Ya. Wow. Cukup berubah juga Jonathan Frizzy. Kita juga agak speechless sih dengarnya. Maksudnya sebelum kejadian yang kemarin ya Ijong masuk ke dalam tuh you are the one, Ijong ini orang yang akan fight buat anak-anaknya. Gue mau ketemu, gue ketemu. Tapi kali ini tuh Benar-benar kayak kok berubah banget Ijong. Kayak ya udah. Nanti Ya, kalau lebih ketemu- logo aku sekarang apapun itu, terutama khusus buat anak-anak ya. Misalnya maunya apa atau buat hidup aku juga gitu. Misalnya ada mau apa di dalam hidup ini, aku mau coba bersyukur. Kalau iya monggo, kalau enggak juga monggo. Kita coba cari solusi. Maunya apa gitu. Nggak mau yang negatif, maunya yang positif aja gitu. Sekarang sih udah seperti itu sih. Aku juga udah bilang sih sama mamanya juga gitu. Maksudnya Ijong sudah mengutarakan itu. Udah. Maunya semuanya baik-baik aja. Betul. Yang positif aja ya. Oke, terus peran Ririn untuk bisa menguatkan seorang Jonathan Frizzy dalam masa-masa yang tidak mudah pasti. Orang tuh kalau dapat pelajaran di hidup setelah keluar gitu kan pengennya bisa ketemu yang membahagiakan, happy ketemu keluarga, ngumpul sama anak-anak. Ini kan enggak gitu buat Ijong. Perannya Ririn membesarkan hati seorang Jonathan Frizzy seperti apa? Ya pokoknya banyak orang yang sayang sama aku, circle khusus circle satu aku gitu yang benar-benar tulus, yang sangat menjaga, membina, terus nge-support aku baik mental, batin, pikiran sampai detik ini. Ya, jadi buat aku bersyukur aja sih aku bisa dapat perhatian yang kayak gitu. Dan sampai sekarang aku mencoba untuk lebih memperkecil circle aku aja sih gitu. Tapi sorry Jong, ini bertanya aja. Berarti selama proses dan sampai Ijong ada di dalam dan keluar, Ririn selalu ada buat Ijong?
semua orang yang sayang sama aku dan yang aku sayang itu selalu ada buat aku sih. Ya. Kak. Ya, berarti ada karena Ririn yang pasti disayang dan juga menyayangi Ijong kan. Kita juga mau kasih lihat sebuah artikel tentang mereka Oke. berdua. Setia menanti Jonathan Frizzy di balik jeruji. Ririn Dwi Arianti Rajin bawakan makanan dan baju. Emang beneran selalu kalau... Itu kan nggak keluar dari mulut aku, itu dari pengacara. That's why kita aku itu. meminta Oh berarti bener konfirmasi. dong. Mau minta Pengacara itu kan memberikan respon. informasi pasti kan Makanya aku bener. bilang orang circle aku waktu itu yang terkecil banget yang aku sayang dan sayang sama aku itu ya always be there for me. Gitu. Jong, orang tuh ya Terus kita katanya, kepo. Orang yang kecil, yang circle kecil itu siapa aja tuh? Nah? apakah dia termasuk yang kamu sayang? Enggak, Nanti tapi kalau udah resmi aku kasih tahu aja udah. Emang Iya. sekarang belum resmi? Emang belum resmi? Kan udah officialnya udah toh. orang fotonya beredar di mana-mana berdua mulu ya kan? Kenapa? Pacaran. Kenapa? Hah? Kan belum ada yang foto muka berdua gitu. Masa? Buku nikah maksudnya. Oh buku nikah Emang maksudnya? ada. Oh belum ada. Ya belum ada. doain aja yang terbaik. Udah pernah ketemu aja gue luar luar negeri. Ya tapi kan itu, tapi itu kan rame-rame. Tuh, dia emang ember, dia emang bisa dipercaya tau kalau sobat ambiar, selebriti Apa-apa. siapapun itu kalau menyembunyikan pasangan, hindari ketemu Karen Gak Delano. ember loh. Pokoknya, Oh ember kan pokoknya gak pasangan sengaja selebriti, loh. hati-hati Kan bisa kalau jadi ketemu- partner bisnis. Ketemu Karen Delano, hati-hati kalau ketemu Rian Ibram udah titik. Kenapa jadi gua? Sama aja kalian berdua. Jong, ketika dalam keadaan... Masa kata produser kita itu bagus buat ambiar katanya. Ya, Astagfirullahaladzim. Ternyata pagi-pagi ambiar produsernya rempong. Ketika dalam titik terendah itu, kan katanya kita bisa ngelihat siapa yang benar-benar setia, yang tulus sama kita. Ririn saat itu, yang kamu Salah satu lihat tuh, wanita betul yang banget. termasuk setia dan tulus menanti. kan semakin kelihatan sifatnya ya nggak sih? Ya, Di saat kita lagi susah banget. Itu betul sekali sih. Mungkin amit-amit aku nggak akan mendoakan siapapun itu, teman atau orang-orang di luar yang aku nggak kenal, mengalami hal yang sama seperti aku gitu. Karena memang pada saat momen yang di titik terendah itu memang itu benar-benar real banget, dikasih lihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Dari orang yang paling dekat, even keluarga terdekat, sahabat itu bisa berpaling dan mengkhianati sih. Boleh nanya nggak Jong? Apa sih? Gitu deh. Enggak bukan. Boleh nanya nggak? Kan biasanya di momen kita sendiri di dalam rumah, apalagi Ijong di dalam tuh cukup panjang. Pasti Ijong tuh ada diem terus mikirin. Ijong nemuin nggak kalau Ririn itu adalah orang yang tepat buat Ijong? Kayaknya nggak terjawab deh. Aku nggak mikirin itu. Oh, nggak mikirin itu. Apa yang dipikirin aja? Yang aku pikirin adalah aku selalu berdoa. Lebih ke satu kata sih, bersyukur. Bersyukur. Karena yang terjadi itu sangat Menyakitkan. tidak baik, tidak menyenangkan. Ya. Jadi mungkin di antara kakak-kakak ini mungkin buat aku nggak tahu ya, aku nggak tahu mungkin nggak akan bisa menjalaninya gitu. Kalau aku somehow tiba-tiba aku dengan kata bersyukur aku bisa menjalani semuanya. It's worse banget. Itu aja yang mau aku bilang. Dan itu yang membuat seorang Ijong kita melihatnya cukup berubah sih. Ya dengan aku bersyukur akhirnya aku diberikan banyak perhatian, banyak orang-orang yang ternyata ditunjukin sama Tuhan kalau itu sayang sama aku. Iya, ini nggak baik buat kamu, ini baik buat kamu. Betul, itu tunjukin banget. Iya, Yang ini yang baik buat Ijong nggak? Kita mau kasih lihat ya. iya. Coming soon, new Chapter. Cie. chapter. 8 weeks ago, 8 minggu lalu. Itu tangannya Ririn ya? Iya, kelihatan kok. Kita kan di entertain sama-sama ya. Misalnya kakak punya Enggak, tapi itu pacar, tangannya beda, Kak. kakak juga punya pacar kan. Hah? Nggak- Enggak, aku mau nggak punya pacar. Ya udah, tapi kan aku pernah lihat, aku tahu gitu. Kan cuma nggak mau nge-blow out kan. jadi maksudnya Kapan aku nggak maksudnya pernah kita ada sementara ya? menjaga seperti itu dulu sampai nanti di jenjang yang lebih serius. Masa Oke, Jo. enggak, kita mah kalau punya mah kita terbuka aja. Oke Jo, oke. Kemarin Orang dia lamaran di TV live. Oh, oh. Jong, boleh kita ke Ijong sebentar ya, Jong gini.
Maksudnya itu loh, kita kan sesama ya, jadi tahu lah ya. Iya. Lo bintang tamunya, lu tolong jangan alihkan ke kita ya. Kita tahu yang Aku kemarin. punya foto kita bareng loh. Oh jangan. Aku tahu yang kemarin AA berdua itu Ijong kan. udah mulai gak terima, karena dia yang buka kita. Sebenarnya nggak apa-apa loh, maksudnya kita Lu makanya itu hati-hati mendoakan. kalau bertanya. Iya. Kita justru malah mendoakan kelanggengan hubungan AA Ijong sama Teteh Masih. Rini. Riri. Bang namanya juga orang puasa. Jong tapi gini, maksudnya Ijong kan udah lama di dunia hiburan, di dunia entertainment tuh udah cukup lama. Banyak selebriti yang pada akhirnya ya memang dia jatuh cinta, memang dia punya hubungan serius, tapi akhirnya bukan tidak menggunakan kata-kata menggunakan hubungan itu supaya exposure naik ya. Tapi ada juga nih yang kayak akhirnya gue datang ke talk show misalnya ke Pagi-Pagi Ambiar untuk kasih tahu bahwa gue punya hubungan serius sama ini atau gue memberitakan ke teman-teman media. Tapi kalau Ijong tuh justru gue nggak mau. Justru aku bilang enggak ke tim kreatif, malah sekarang ditanya-tanya. Ya itu kenapa? Bahkan kita tuh tadi kita di Aku briefing. jawab karena kita kan teman semua. Yes, kita di kan. briefing sama tim Aku masih kreatif. ada foto kita bareng loh. Gue ikut Ijong, awas ya. Sama pasangan itu ya? Masih. Sama pasangan itu? Sama pasangan itu? Enggak, tapi kenapa kalau Ijong tuh tipikal yang nggak mau kasih tahu orang bahwa lu tuh officially. Padahal kalau kita lihat di akun-akun kayak gosip itu kadang ada momen lu berdua, terus akhirnya orang, oh mereka lagi udah pacaran, udah serius gitu. Tapi dari Nah, lu maksudnya publik juga udah tahu bahwa Iya, lu tetap Kenapa keep- masih disimpan-simpan udah aja gitu serius, loh? kenapa A? disimpan? Aku tuh Maksudnya bukan gitu. tipe orang yang kayak pengen nunjukin gitu loh. Jadi nanti kalau udah serius banget, boleh deh. Kayak yang tadi aku foto tuh. Berarti ini masih nggak serius Aku banget foto gitu tuh ya? lucu. Apa? Masih nggak serius banget gitu ya? Apa sih yang mana? Emang udah putus mbak? Sama sih mas. Udah kalau sama pilot mah udah lama. Jong, kenapa Jong? Kenapa lebih kayak oke, nggak dari mulut gue langsung, lo tebak-tebak sendiri aja. Atau menunggu. Enggak juga sih, aku bukan tipe yang kayak gitu sih. Bukan pengen nunjukin, aku orangnya nggak suka kayak nunjukin lagi ngapain, lagi happy atau apa segala macam. Jadi biar berjalan aja lah. Kita boleh ke topik yang lain daripada nanti kita bertiga dibawa sama Ijong ya. Boleh ya, soal pasangan. Kita harus begini sama Ijong soalnya. Oke, ya, Sobat Ambiar. Soalnya lu banyak rahasianya. Ya, Maya. kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar. Ini Ijong yang kemarin penampilannya agak sedikit berubah dan juga Bahaya ini. menjadi sorotan netizen ini. Ya, Udah enggak ya? Udah diajakin gereja bareng. Kita mirip mukanya loh. Iya. Tuh muka gue lebih lebar. Cerita dong, apa satu kebiasaan dari diri lo yang nggak pengen lo bawa di tahun yang baru ini? Gigit kuku. Lagi pengen dihilangin tahun ini, susah banget. gigit kuku. Sekarang masih gigit-gigit kuku, A. Udah nggak gigit, cuman sekarang masih kayak suka potek-potekin gitu. Cuman ini udah ada yang berhasil tumbuh. Jong, tapi fokusnya bukan ke gigit kuku Tapi sih. netizen fokusnya Iya. ternyata beda nih ke Iya. Oke, kita mau kasih lihat ya. Ijong. Ya Allah, Ya Allah. Ijong, kenapa jadi gini mukanya kaget? Next, Wajah jadi menua dini, Pak. next, Ini Ijong atau Ayah Hamdan ATT? next. Kayak kakek-kakek sekarang Ijong karena dari istri dan karma dari istri dan anak. Wow, Next. gila kalimatnya gitu banget. Gimana A itu dengan komentar-komentar orang-orang yang Mungkin kan aku kurusan kali ya. Banget. kena kurusan, ya betul. Iya. Karena Tapi ini udah lebih segeran daripada Tapi lu kemarin. lagi olahraga banget kan, lagi Jong? olahraga Gua banget. Jadi pada saat main proses aku untuk ngalihin pikiran, aku tuh nge-gym sehari bisa 2-3 kali, pagi, siang dan sore. Sampai perut aku harus jadi gitu. Nah, sekarang perut aku udah jadi udah benar-benar jadi banget. Untuk mau naikin berat badan tuh agak susah gitu. Iya. Ya, sekarang lagi mau naikin berat Oh, badan. fatnya banyak yang hilang ya karena Iya, olahraga Kering terus ya. jadinya kering. Sekarang jadi kering. Tapi sekarang Tapi kalau kemarin aku buka baju malah cewek-cewek pada Pada apa? Terusin aja kalimatnya. Kita lagi menunggu nih terusannya. gigit jari. Gigit bibir bukan gigit jari. Oke, karena lagi olahraga aja gitu ya. Cuman memang secara fisik kalau kita lihat berat badannya kelihatan banget turunnya. Berapa kilo, Jong? Dari 73 sekarang aku 66. Oh lumayan ya, lumayan. lumayan banyak. Tapi sekarang lagi mau naikin lagi kok. Udah Ya, mulai. nggak apa-apa lah karena Ya, olahraga naikin, juga. naikin lagi 2 kilo lah. 2 kilo Iya, atau iya. 3 kilo. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang kayak aku kan sekarang lagi fighter lagi kan, lagi mau coba MMA segala macem gitu. Kalau buka baju terus nimbang itu profesional sebenarnya. Oke.
Berarti Oke. bukan ototnya berarti. Berarti body fatnya yang hilang ya, Body fat-nya visceral yang fatnya. Ya, tapi muscle-nya tetap ada ototnya. Iya, Ijong, tapi kita dengar kabar katanya Ijong ini kemarin habis melakukan operasi ya katanya. Benar nggak sih? Apa tindakan operasi apa? Operasi mata. Operasi mata. Katanya sama apa itu katanya? Oh, kelopak mata. Kelopak mata, Diapain iya. diapain? Oh, itulah Wi, yang kita pengen lakukan itu. Jadi loh, emangnya Wi. aku sempat ada sparring, sempat ada luka juga. Terus luka, aku pikir udah deh sekalian. Dibuang kulitnya Sekalian dibuang kulitnya. Ya, Oh, kayak kita. Kita berdua pengen. Pengen melakukan itu biar nggak turun matanya. Kita mau kasih lihat ya before afternya. Jong, oke ceritain sama kita berdua yang ingin melakukan ini. Sakit Iya. gak sih Jong? Sakit nggak? Nggak sakit sih. Sadar nggak sih, A? Ah? Nggak sadar. Oh, pengen enggak kalau ya. dibius total kok, Bius dibius. total. Total ya. Oh. Nggak salah. Berarti nggak membuang, tapi lipatannya tetap, cuman membuang lemak yang di atas gitu Kulit kan. berlebih yang di atas Kulit gitu ya? Berlebihan di atas. Kebetulan memang aku ada luka-luka waktu itu, jadi sekalian aja deh. Tapi bukan bikin kelopak mata kan, bukan kan? Kan. Enggak. Kan, Jadi Bukan. atasnya khusus doang. buat cewek. itu. Iya, maksudnya gini. Ya ini doang kan, A, lihat dia nih, nggak A, turun. ini doang kan atasnya Iya, doang iya. kan. Iya, kita. Iya, iya. Jong, ini recovery-nya berapa lama setelah tindakan? Ini masih baru banget, aku belum nyampe sebulan. Makanya aku pakai topi terus. Bengkak dong Oh, berarti itu jahitannya ya? Ya, makanya aku pakai topi. Ah, Oke. enggak, ini bengkak berarti dong. Iya, masih Awal-awal. bengkak. Ini masih Masih. bengkak ya. Sedikit lah ya. Tapi bisa baca, oke? Baca surat, oke? Kita mau ngajakin Ya. Ijong untuk membaca surat dalam Oke. kotak. Surat ambiar. Let's go, Jong. Nah, Jong, pilih suratnya warna apa, dibaca kemudian diberikan respon. silakan pilih yang mana, Mas? Warna pink. Rapi. Centil banget warna pink. Sok. Silakan dibaca. Kayak gelangnya gue pernah lihat kayak sama nama Ririn deh. Oh iya. Aduh takut deh gue. Oh, foto ntar aku liatin loh. Handphone mana ya? Handphonenya apa? Ketika Dear Ijong, bacain langsung. Iya. Ketika kamu sendirian di malam hari dan tidak ada kamera atau orang lain yang melihat, hal apa yang paling sering kamu pikirkan tentang masa depanmu? Yang paling sering Ijong pikirkan ketika kamu sendiri. Anak-anak sih. Anak-anak. Zack Zoe sama Zion. jadi itu yang dipikirin. Yang aku pikirin itu. Yang paling dipikirin tentang anak-anak apa? Kangen banget. Terus lebih ke aku pengen cepet-cepet ketemu dan kalau bisa satu rumah sama mereka lagi dan bisa biayain mereka sampai mereka nanti sekolah, sampai nanti gede gitu. 8 bulan lebih berarti atau 9 bulan, 10 bulan, hampir setahun loh ya. Udah ketemu anak-anak. Maksudnya kumpul sama mereka, sama anak-anak, tapi nggak sama mamanya kan? Enggak dong. Enggak dong, kan udah bisa ya. Oke, Jong, pilih satu lagi, dibaca. Satu lagi. Oke, A, sok mau pilih yang mana? Mana ya? Ngantuk ya, Wi. Baca ya. Iya. Ya. Dear Ijong, kalau kamu diberi kesempatan menulis satu surat untuk anak-anakmu yang hanya boleh mereka baca saat dewasa nanti, kalimat apa yang paling kamu ingin titipkan kepada mereka? Satu surat yang nantinya dia akan baca. Yang kepingin mereka AA baca, Mereka baca. anak baca. Apa yang mau dibilang di situ? Paling papa akan ada terus buat Zack Zoe sama Zion sampai nanti mereka gede, sampai nanti mereka menikah. Papa tidak akan pernah meninggalkan kalian sampai Ya, kapanpun. akan selalu ada, mau itu untuk dukungan apapun, rintangan apapun, mulai sekarang pasti akan selalu ada. Welcome back Ijong, come back stronger. Kita kembali saat lagi. Stronger. Kemarin Amar Hari Zoni ini ada bintang tamu? Ada. Ada. Ini kemarin kita dapat kabar ya Amar Zoni dituntut 9 tahun penjara. Oh
masih dituntut. Masih dituntut tapi belum putusan. Belum putusan. Ya, Oke. pada akhirnya kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi antara Ahmad Zoni dengan sang kekasihnya Dr. Gigi Kamalia. Karena beberapa waktu yang lalu ada pernyataan, ada sebuah surat. Katanya surat yang ditulis oleh Ahmad Zoni dititipkan ke adiknya untuk dikasih ke Dr. Gigi Kamalia untuk menyatakan bahwa gue mau putus sama lo, Dr. Gigi Kamalia. Ya Gue, ngomong gitu. lu dan gue end. Kurang lebih seperti itu. Lu dan gue end. Artinya pengen selesai. Tapi kita coba cari tahu apakah Ya. betul sudah selesai putus. Di pagi-pagi ambiar kekasih dari Ahmad Zoni. Ini dia Dr. Gigi Kamalia dan sang adik Panji Zoni. Ini adiknya. Panji, selamat pagi. Dok, selamat pagi. Apa kabar? Silakan. Oh iya, silakan. Panji Zoni, ini pertama kali datang ke pagi-pagi ambiar ya. Ini adiknya Ahmad Zoni, sobat ambiar. Adik keberapa sih? Oh adik. Tiga. Ketiga. Oh, jadi Laki-laki semua. Ahmad Zoni, Aditya Zoni, baru kamu. Panji Zoni. Iya, iya. Panji Zoni. Panji Zoni. Ini adiknya, kalau ini siapanya? Pacarnya? Masih pacarnya? Pacarnya, Pacar gue. masih pacarnya Ahmad Zoni nggak sih, Dokter Gigi? Masih nggak? Dok, Masih nggak ya? Tanya dokter dong, dokter masih gimana? pacarnya Ahmad Zoni nggak? Ya nanti dah dijelasin aja di Duduk sini. ya, duduk nanti duduk ya. Kemarin tuh tuntutannya 9 tahun penjara ya? Oh, Tuntutan. tapi kita akan kasih lihat dulu sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. kasih udah Dokter dan juga Panji sudah hadir. Kita mau kasih lihat. Ini dia kemarin sempat bikin geger, katanya sudah putus. Apakah betul sudah putus? Silakan. Dok, itu gimana dok selalu viral FYP terus di TikTok kita. Jadi gimana? Masih pacaran apa udah putus sih sebetulnya? Ya jadi sebenarnya ada salah paham aja sih karena ada teror meneror di aku dan Bang Amar juga nggak tahu itu. Gitu. Oke, kita ngomongin surat dulu ya. Kalau ngomongin soal teror nih, soalnya katanya ada teror surat. Beberapa waktu yang lalu, aku beritanya ini naik di insert juga aku bawain. Katanya kamu dapat surat. Iya, betul. Suratnya ini katanya ditulis dari Ahmad Zoni, dititipkan ke adiknya untuk dikasih ke kamu. Yang intinya kurang lebih isi suratnya adalah menyatakan bahwa Ahmad Zoni tidak lagi mau berhubungan sama kamu dan tidak menganggap Ibu Titi sebagai ibu angkatnya lagi. Betul. Kemudian di situ juga dibilang bahwa kamu memang mengakui surat itu datangnya dari adiknya Ahmad Zoni. Iya. Tanggapan kamu? Iya kaget awalnya shock gitu kata Adit. Aku tanya nggak tahu karena kan Adit juga nggak mungkin berani baca gitu. Jadi suratnya memang ada. Ada sama aku. Itu tulisan tangan. Bang Amar. Cuma aku kan emang nggak bisa bedain tulisannya karena dia emang berubah-berubah. Cuman tanda tangannya yang aku hafal banget sih. Gitu. Oke. Isi suratnya apa sekali lagi? Surat pernyataan kalau mulai hari ini sudah tidak ada urusan lagi dengan Bu Dokter dan Bu Titi sebagai ibu angkatnya gitu. Itu berapa hari sebelum pembacaan tuntutan? Tanggal 5 Maret saya dapat. Tuntutan dibacakan di tanggal? Tanggal 6. Tuntutan kemarin baru sama. Tuntutan itu kemarin tanggal 12 ya, berarti seminggu sebelum pembacaan tuntutan. Kamu bilang kemudian bahwa itu adalah teror. Ya, jadi itu sebelum adalah ada teror. surat emang sebenarnya banyak juga kan yang neror. Cuma kupikir Teror lewat udahlah apa, Dok? mungkin orang iseng kali ya gitu. Ya, teror lewat apa? Lewat WhatsApp, lewat DM semua gitu. Nomornya berarti tidak Ya, tahu itu dok. nomornya nomor ganti-ganti siapa. ya, ganti-ganti gitu. Apa teror? Terornya seperti apa? Ya adalah pokoknya nanti saya belum bisa bicara gitu. Nanti ke PH aja karena udah konsultasi juga ke PH gitu. Oke. Kita balik lagi ke surat. Berarti teror yang masuk lewat WhatsApp sama surat ini berbeda ya. Kalau surat ini beneran dari Ahmad Zoni, Ya karena kan terimanya dari Adit. iya. ya harusnya valid ya kalau itu dari Ahmad Zoni ya. Ya, tapi sudah dikonfirmasi atau sempat ketemu? Udah kemarin kan nggak banyak bicara juga kan abis persidangan cuman kata Bang Amar salah paham terus adalah aku juga belum bisa buka di sini nanti aku konsultasi dulu ke PH nanti PH-nya mau gimana tindak lanjutin ya tinggal terserah PH-nya gitu. Jadi yang suruh datang juga PH udah kamu datang aja ke persidangan nggak usah takut gitu. Karena aku punya ketakutan gitu karena dilarang gitu nggak boleh ke sidang. Siapa yang melarang? Itu yang teror meneror itu. Yang lewat WhatsApp meneror itu Iya iya. apa? Nggak boleh datang ke sidang terus Nggak apa boleh lagi? terus harus ngumumin statement kalau aku putus sama Amar. Udah nih terus tiba-tiba dia minta lagi bilang nggak diputusin Amar gitu. Bilang nggak lo dimanfaatin doang gitu. Jadi sebenarnya bukan dari aku gitu. Jadi diskenarioin gitu loh sama orang ini gitu. Kalau Panji sebagai adik ngeliatnya gimana? Adiknya Ahmad Zoni. Cerita. Jujur gue nggak pernah cerita juga. Gue juga baru tahu juga kemarin tuh surat-surat ini kan yang nganterin Adit ya. Jadi ya kaget juga ketika dokter buat Viti seperti itu, gue juga kaget juga sebenarnya. Karena aku nggak cerita sama mereka gitu. Gitu sih.
Tapi kamu percaya nggak atau kamu nggak percaya bahwa itu tulisan kakak kamu dan kakak kamu menyatakan seperti itu? Kalau secara tulisan sih kayaknya kan apa ya, tanda tangannya itulah. Iya, tanda Tanda tangannya itu yang 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 meyakinkan kamu ya. yakin bahwa itu memang kakak gitu. tapi kalau untuk gua sendiri sih, dokter sudah ini belum ngobrol sama dia. Udah, maksudnya pada dapat surat sebenarnya sih dari hati yang paling dalam gitu ya, maksudnya hati kecil kan tahu, kayak nggak mungkin deh si Bang Amar kayak gini orangnya gitu kan. Oh jadi kamu yakinnya Amar masih sayang dong sama Enggak, kamu ya? bukan, maksudnya kok nggak mungkin deh dia tiba-tiba nulis surat gini tuh terakhir sidang juga baik-baik aja gitu kan. Jadi tapi ya itu kan capek juga ya tiap hari, tiap 5 menit tuh di teror lagi lah. Nah, terornya itu isinya hampir sama tidak seperti yang surat ditulis oleh Bang Iya, Amar? iya. Kalau Bang Amar nulisnya cuma itu doang gitu. Terus aku pikir udahlah santai aja lah paling orang-orang iseng gitu. Tapi ternyata sampai ke orang-orang terdekat aku juga diteror gitu. Dan menurutku sudah membahayakan pengancaman gitu. Udah ada pengancaman makanya akhirnya coba konsultasi ke PH gitu. Ya. Dok, kita bingung sih sebenarnya dengan dokter Gigi Kamalia. Sayang atau enggak, tapi kok kemarin sempat ada statement udah nggak peduli sama Marzoni. Kita mau kasih lihat buat Iya. sebenarnya. Oke, Dok, Iya, gimana statement tapi aku ini? sebagai perempuan, Capek. aku cukup memaklumi lah. Tapi kan lebih enaknya dokter gimana? Kenapa? Sekesal itu. Ya pasti kesal aja gitu, kenapa sih repot banget aku yang berhubungan kan jadi kayak, kok lo ribet banget sih, kenapa sih? Yang ribet gitu. itu siapa Ya netizen ini kah ya atau? bukan, kalau netizen mah udah resiko lah ya gitu. Oke. Itu yang orang neror itu loh, jadi hampir tiap detik tuh dia neror aku, tiap detik ganti-ganti nomor, aku blok ganti nomor, blok ganti nomor. Jadi akhirnya meluapkan emosinya itu tidak Iya, sampai terbendung lewat segitunya. sosmed. Itu masih mau nggak tidak tahu mau itu ya, siapa Dok? ya? Tahu udah tahu. Oh Kita sudah. udah mengantongi. Oke. Sudah tahu dia siapa katanya. Oh, sudah tahu. Udah kan udah ke PH akhirnya aku hari apa ya ke PH hari Rabu. Siapa? Aku ya adalah nanti biar PH aku aja yang ngomong. Pengacara. Pengacara. Oke. Kalau Aditya Zoni sendiri, kamu bilang apa ngomongin soal surat? Emang dia nggak bicara banyak karena sempat juga kemarin katanya meminta kamu untuk tidak memberikan statement banyak di depan media. Ya mungkin kalau statement iya karena kan mungkin adanya tuh takut mentalnya mental abang ya Bang Betul. Amar tuh keganggu karena kan mau tuntutan. Cuman Iya. kan kalau aku perempuan beda ya sama laki-laki gitu. Apalagi aku juga minta maaf sebenarnya nggak mau maksud bikin yang kayak gini gitu. Cuman kan aku juga manusia biasa kayak bawel banget sih gitu ya udah gitu dan kayak harga diriku diinjek-injek aja gitu kayak apa sih gitu. Karena kan pasti Anak-anak lo juga di. Iya sampai Arumi juga ya Arumi di itu siapa? anak aku gitu. Sampai semua orang-orang terdekat aku juga di Lantas WhatsApp-in. kenapa terus melakukan ini? Apa? Kenapa terus melakukan ini, terus memberikan support, terus mau maju? Ya karena kan udah konsul ke PH kan. Kata PH ini ya udah nanti biar kita bantu menindaklanjuti, kamu datang aja siapa ke kira-kira persidangan. orang ini gitu ya. Ya gitu. Tapi dokter sendiri juga udah tahu bahwa orang ini siapa gitu. Udah. Nggak kan kemarin sempat ketemu sama Bang Amar, kan pasti ada pembicaraan kan. Iya. Apakah menjurus ke masalah itu dok? Ya kan cuma sebentar kan abis persidangan doang kan. Karena Cuma kita sebentar doang nggak di di sebentar. bawah juga nggak bisa ketemu ya Ji kita kemarin. Jadi nggak boleh gitu ada peraturan baru. Kalau di bawah tuh biasanya bisa ketemu kan kalau lagi pas sidang. Jadi kalau Ini udah kunjungan nggak bisa. gimana nggak bisa komunikasi? Enggak kan aku enggak yang kunjungan setiap hari Panji sama Adit. Aku enggak paling aku nitip surat gitu doang. Oke. Oke. Jadi komunikasi emang kurang kan. Jadi Betul, bingung betul, juga. betul. gitu. Takutnya miskom. Ya. Panji kita mau kasih lihat ada sebuah artikel tentang kamu. Panji Zoni ungkap kedekatannya dengan dokter Gigi Kamelia hingga jadi tempat curhat saat putus. Tadi dokter tuh bilang katanya kamu sering jenguk kakak kamu. Ya. Amar Zoni cerita apa tentang dokter Kamalia? Kalau jenguk cerita apa? Dia selalu bilang untuk jagain dokter sih katanya. Itu aja. Jagain dokter lah gitu kan. Dia baik tuh gitu. Sama gue baik dan ya sama lu juga baik, dia care juga sama lu gitu kan. Jadi ya lu jagain aja dia gitu loh. Gitu aja sih. 9 tahun loh tuntutannya, dok gimana tuh? Ya kalau kemarin kita lihat PH ya, kan Ya. itu kan baru tuntutan ya. Baru Ji, tuntutan, ya. baru tuntutan. Kan belum putusan kan gitu. Jadi ya cuman bisa berdoa aja lah sama Allah kan. Allah yang membulak balikan semuanya kan gitu. Jadi mudah-mudahan putusan hakim ya seadil-adilnya gitu.
Amin. Jadi mau itu berat ataupun itu lebih ringan dari tuntutan, apakah dokter ini kita tanya sama dokter, apakah dokter akan tetap menunggu dan Ya setia? support pastilah. Untuk saat ini aku mah ya jalanin aja lah. Menurut skenario Allah nggak tahu juga ke depannya gimana. Dok, Ya, do you love him? yes. Oh. Terus Amar nggak aku Ya nggak apa-apa, harus jujur. Ya, nggak harus. apa-apa, takut dibully aku sumpah. Kenapa takut dibully? kejujuran Mungkin itu. belum biasa kali ya. Ya, jadi, ya, ya. Jadi kayak, aduh kayak. Bingung kalau mau jawab apa-apa takut salah ya? Takut Oke. salah gitu sekarang gitu. Dok, sekarang kita mau kasihin dokter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya dengan penuh kejujuran dalam kursi Kursi kegegeran. Let's go. Dokter Camelia, kalau suatu saat Ahmad Zoni minta maaf dan meminta balikan ke dokter Camelia, apakah dokter akan terima? Allah. Kalau misalkan terima, itu kenapa? Kalau misalkan pun tidak diterima, itu kenapa? Ya pasti diterima karena kan nggak, kita salah paham doang kan ternyata, karena miskomunikasi aja gitu. Dan Bang Amar juga udah menyetujui untuk lapor ke pihak berwajib yang neror-neror itu. Orang kemarin habis persidangan aja tatap-tatapan kan kayak harus nungguin. Oke, pertanyaan berikutnya. Bahasa tubuh. Ya kan kelihatan kayak gitu. Kalau misalnya dokter Camelia tahu sejak awal semua konsekuensi yang akan datang saat jalin hubungan dengan Ahmad Zoni, apakah hubungan itu tetap akan dimulai atau sebenarnya ada bagian dari diri dokter yang sekarang menyesalinya? Ada sih. Ada apa? Ya ternyata maksudnya kan emang dari awal minta sama Bang Amar nggak perlu dikasih tahu lah kalau aku dekat sama dia gitu. Tapi kan ternyata dengan ada masalah ini kan mau nggak mau kan ke aku gitu. Jadi menyesalnya itu karena mungkin aku nggak terbiasa dengan ya ini ya entertain gini. Dengan spotlight, Iya, pemberitaan gitu, ya, ya. oke. Oke, sebenarnya seandainya keluarga atau orang yang dokter hormati meminta untuk benar-benar menjauhi dari Ahmad Zoni, apakah dokter akan mengikuti mereka atau tetap memilih keputusan hati sendiri? Keputusan hati sih udah gede soalnya. Iya, ya. Oke. Oke, Mau next. Selama menjalani hubungan dengan Ahmad Zoni, apa sih hal terberat yang dokter simpan sampai saat ini dan gak banyak orang tahu? Ini sih pengalaman yang menghadapi sidang ini karena emang benar-benar menguras pikiran, tenaga, semuanya lah pokoknya. Oh, semuanya ya. Benar tercurahkan ke situ semua gitu. Baik, Jadi kayak termasuk capek banget. juga kemarin waktu pembacaan tuntutan ya, kita Ya. mau kasih lihat waktu dokter Gigi Camelia hadir di sana untuk Ahmad Zoni ini. Silakan dokter. Dok, apa rasanya jadi dokter? Kayak Ketika, lagi main sinetron aja. sorry, ada Ahmad Zoni yang menyatakan perasaannya, ada kamera banyak teman-teman media gini semua. Cuman kayak mungkin gini ya, bagi dia tuh emang gak ada kesempatan. Iya, betul. Memang tidak ada kesempatan buat Di ngobrol. bawahnya tuh gak boleh ketemu Nggak boleh sama ketemu. sekali. Oke. Atau enggak aku kasih telepon deh handphone biar kita telepon-teleponan. Gak boleh juga. Nggak boleh. Oh, iya, betul. Jadi itu momennya memang ketika ada teman-teman media, ya udah saat itu momennya dia langsung Cuman ngomong. saat di Berarti persidangan dokter harus belajar bahasa isyarat dok. Sampai dokter sampai kikuk gitu ya untuk jawabnya. bingung gitu karena aku pikir aku pengen menenangkan dia Ya. dengan Kalau hukuman enggak 9 dokter tahun. velocity aja. Tadinya mau menenangkan dengan tuntutan 9 tahun, malah justru dokter nggak tenang diberikan pertanyaan seperti itu. Iya, Oke, iya. jadi jawabannya apa? Bagaimana dengan perasaan kamu? Support lah, tetap support pokoknya apapun yang terjadi pasti aku tetap support Bang Amar. Tidak, Mbak. Dok, yang dimaksud sama Ahmad Zoni di situ adalah beneran mau nungguin aku 9 tahun. Ya kan gini, waduh sebenarnya Maksudnya kan itu dokter masih kan tuntutan ya, perempuan. Coba Kak Ijong, cuman Betul. gitu. Iya, enggak kan maksudnya kan kenyataannya kan dokter perempuan cantik punya karir. Yang dia ingin pernyataan banget di depan media loh. Dia pengen tahu beneran dokter mau nungguin Mau menunggu banget. Ya kan tadi aku bilang kalau menurut aku jalanin aja sesuai skenario Allah. Kita kan nggak tahu ke depannya Tadi gimana. udah dijawab ya kak ya. Tidak, kembali saat lagi tetap di bagi-bagi Alfian. Geger. Kaila Nur Syahwa dan juga Mama Ana. Mama Ana. Selamat datang. pagi. Selamat pagi. Masya Allah.
Luar biasa loh Mama Ana putrinya ini. Kayla umurnya berapa sekarang Kayla? Usiaku sekarang 18 tahun. 18 tahun. Kayla dan Mama Ana, kami semua di sini pagi-pagi Ambiar mengucapkan terima kasih. Kayla, cita-cita kamu begitu mulia, pengen punya pondok pesantren untuk mereka yang tunanetra Hafiz dan juga Hafizah. Betul ya? Yang Hafizoh. Oh, Hafizoh. Apa alasannya sih Kayla? Oh, untuk Masya Allah, Tabarakallah, untuk alasan saya ingin membangun pondok pesantren putri pertama di Indonesia, yakni saya ingin memberikan wadah khusus agar mereka bisa belajar dengan aman, nyaman, dan efektif. Dan tentunya kenapa saya memilih pondok pesantren putri? Karena seperti yang kita tahu bahwa kelak mereka akan menjadi seorang ibu, yang mana ibu itu adalah Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya, yang pastinya harus mengajarkan ilmu-ilmunya kepada anak-anaknya nanti. Wow. Iya. Oke, sebentar sebelum ke rencana kamu, Mama Ana, apa rasanya jadi Mama Ana melahirkan anak yang begitu luar biasa sekali sebagai madrasah pertamanya? Masya Allah, pastinya bersyukur ya. Ini adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di balik keterbatasannya, Masya Allah, ternyata Allah begitu sayang pada keluarga kami, dititipkan anak surga, Om Rian. Masya Allah, beliau anak istimewa dan anak pertama di keluarga kami yang menjadi penghafal Quran. Padahal orang tuanya nggak menghafal Quran, Masya Allah. Gimana caranya waktu itu bisa mengajarkan Kayla dan metodenya supaya dia bisa menghafal Quran dengan begitu luar biasa sekali? Masya Allah, karena memang kita lihat ya kelebihan dari kakak Kayla, Om Rian. Beliau diberikan kelebihan oleh Allah, daya ingat yang kuat gitu dengan pendengaran yang baik, sehingga dua kelebihan itu kita manfaatkan. Yang paling baik saya rasa itu adalah Al-Quran, karena pada saat beliau mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, beliau merasa nyaman, senang gitu. Jadi pada saat saya nggak pendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, beliau meminta gitu, Bunda ya mana, saya kok nggak didengerin lagi murotal gitu. Memang dari anaknya. Oke, Masya jadi Allah. Bunda sama ayahnya puterin murotal, Benar. dia dengarkan, dia hafal, terekam di memori. Memori sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah dengan Al-Qur'annya. 30 juz sudah dihafalkan. Alhamdulillah. 30 juz sudah Masya dihafalkan, Allah, saya. tabarakallah. Alhamdulillah. Luar biasa Kayla. Kayla, kita kembali lagi ke rencana kamu, pengen bikin pondok pesantren untuk Hafizoh pertama di Indonesia. Sudah tahap pembangunannya? Sekarang sudah tahap pembangunan kedua. Yang pertama sudah selesai, Mami. Tinggal yang Fondasinya udah. baik udah selesai tahap pertamanya, tinggal tahap keduanya nanti setelah Lebaran. Oh, dimudahkan, dilancarkan, diwujudkan. Kayla, uangnya dari mana? Dari orang-orang baik ya. Dari orang-orang yang dari para muhsinin yang udah berwakil. Masya Allah, banyak orang-orang baik di luar sana yang support kakak Kayla. Masya Allah, Kayla, titipkan hartanya. kita mau kasih tahu kamu bahwa kami saat ini sedang menayangkan gambar-gambar pondok pesantren supaya Sobat Ambiar bisa tahu perkembangannya sudah sampai mana. Izin kami tayangkan ya Kayla ya. Boleh, silahkan. Ini perkembangannya Sobat Ambiar. Ini bisa menampung berapa banyak sih rencananya Kayla, keinginan kamu? Sebanyak-banyak Sebanyak-banyaknya agar bisa mencetak para hafizat Qur'ani. generasi cinta Quran, insya Allah. Sebanyak-banyaknya Om Rian. Kemudian mereka yang mau berdonasi ini gimana Mama Ana? Orang-orang baik tuh kalau mau membantu Ana untuk mewujudkan mimpinya, punya atau membangun pondok pesantren pertama untuk Hafizoh itu gimana caranya? Nanti boleh ngintip ke IG-nya kakak Kayla. Di situ ada nomor rekening yang nomor rekening yayasan gitu yang ditujukan langsung untuk pondok pesantren Sam'an Cinta Quran, insya Allah. Kayla emang cita-citanya apa lagi selain sekarang insya Allah mudah-mudahan Jadi bisa Hafizah disegerakan, sekarang dimudahkan pondok pesantrennya ya. Pondok pesantrennya itu selain pondok pesantren. Apalagi? Insya Allah kalau Allah mengejutkan, saya ingin menjadi dosen. Amin. Amin. Berarti sekarang Wow. Saya baru kelas 1 SMA. Oh, baru kelas 1 SMA. Iya. Beliau bersekolah di sekolah reguler, Om Rian. Sekolah reguler. Iya, bukan sekolah SLB, tapi sekolah umum. sama dengan orang normal. Kayla, apakah ada kesulitan nggak? Sekolah umum. Iya, alhamdulillah. Ada kesulitan nggak sekolah umum? Alhamdulillah nggak ada sama sekali. Karena
banyak yang membantu, banyak yang mensupport dan mendukung pembelajarannya Kaila. Di sekolah gimana? Sekolahnya sekolah di mana, nama sekolahnya? Man Sekolahnya 11, di MAN 11. Jakarta Selatan. Man 11 Jakarta Selatan. Selatan. Kemudian sekolah sendiri untuk memudahkan Kaila untuk beraktivitas, untuk belajar gimana caranya? Alhamdulillah di sana juga sudah ramah ini ya, area penyandang disabilitas netra gitu. Jadi Masya Allah, dan banyak teman-teman, guru-guru yang membantu beliau sehingga memudahkan untuk semuanya sih Om Rian. Dan pembelajarannya melalui digital gitu. Jadi beliau pada saat pembelajaran beliau rekam, setelah itu sampai di rumah beliau rangkum lewat laptop. Jadi direkam juga ya? Ya. Sobat Ambiar, kita juga punya satu berita tentang Kaila. Ada satu berita yang begitu luar biasa. Membacakan Al-Quran. Di depan Sosok yang begitu luar biasa, kita masih lihat ya. Masya Allah, Masya Allah. Kaila Nursyawah Hafiza tunanetra yang baca Al-Quran di depan Paus Fransiskus. Wah, itu waktu Paus Fransiskus datang ke Jakarta beberapa waktu yang lalu ya. Benar, di Jakarta. Kaila dikasih kesempatan itu sama siapa waktu itu yang ngasih kabar? Oke Kaila, kamu yang maju untuk membacakan Al-Quran di depan Paus Fransiskus. Siapa yang meminta? Salah satu staf di Masjid Istiqlal. Oh. Iya, karena beliau juga sudah sering bersama Menteri Agama ya sekarang, Prof. Nas gitu. Jadi Masya Allah kami udah deket sama beliau. Jadi setiap ada kegiatan Diajak ya? kenegaraan, Alhamdulillah beliau lalu diajak. Waktu baca Al-Quran depan Paus Fransiskus itu gimana rasanya Kaila? Masya Allah, nggak nyangka ya. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Salah satunya mempertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang besar. Dan intinya Kaila nggak nyangka aja Kaila sampai di titik ini. Masya Allah, Luar Alhamdulillah. biasa ya. Wow. Hadiah dari Allah banyak banget ya. Banyak banget, ya, Alhamdulillah. Indahnya tuh bahwa Kaila diberikan kesempatan yang begitu luar biasa membaca Al-Quran di depan Paus Fransiskus, dan ini juga adalah satu berita keberagaman yang begitu indah juga buat kita bersama-sama sebagai bangsa Indonesia ya, Indonesia benar. yang memiliki keberagaman. Sobat Ambiar, kita juga mau izin buat Kaila ya. Ini ada satu cerita katanya Kaila ini menolak untuk donor Donor mata. mata. Ya. Betul ya? Benar saya. Kaila, beritanya kita mau tayangkan terlebih dahulu. Ini dia buat Sobat Ambiar. Masya Allah. Wah, luar biasa ya sayang. Kenapa? Tapi kita pingin lebih jelas lagi. Kaila nganggapin kayak teman-teman yang lain bisa melihat indahnya dunia. Nggak mau, Mami. Nggak maunya karena apa? Kalau misalkan sama Allah, itu kan kesempatan yang indah, kesempatan yang luar biasa. Yang pertama mungkin kalau Kaila menerima donoran mata itu bisa jadi Kaila bukan seorang penghafal Al-Quran lagi. Dan mungkin aja dengan mata Kaila mungkin Kaila bisa melihat hal-hal yang maksiat, yang menjerumuskan Kaila dengan hal-hal yang maksiat. Karena Kaila sudah terbiasa dengan kegelapan, Kaila sudah damai dengan kegelapan, dan insya Allah harapan Kaila itu dengan Allah cabut penglihatan Kaila, tapi Kaila berharap Allah bisa membukakan penglihatan Kaila di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang Kaila nggak kepingin lihat muka ibu sama bapak? Sejujurnya pengen. Kaila pengen banget dan bahkan penasaran pengen melihat wajah kedua orang tua Kaila. Tapi Kaila menyadari bahwa Kaila itu adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang mencabut penglihatan Kaila karena Allah sayang dengan Kaila. Masya Allah. Luar biasa, hati besar. Masya Allah. Berhati besar. Kami kehabisan kata-kata untuk merespon itu semua. Wow, Kaila, terima kasih banyak mengajarkan kami begitu banyak sekali hal yang tidak bisa kami lihat dalam kehidupan. Terima kasih Kaila.
Terima kasih. Justru kamu bisa melihat lebih banyak dibandingkan kami. Masya Allah, Masya Allah. Kami akan meminta Kayla. Oh, oke. Kita masih punya waktu. Oke, Kayla, kita akan meminta Kayla untuk Ngaji ya sayang ya. Surat Al-Fatih ayat 1 sampai dengan 3 tapi dengan beda irama. Ya. Boleh. Biasanya kan ada beberapa irama, ini maunya beda irama. Siap, Setiap irama, satu ayat 1 sampai 3. Jadi setiap ayat beda irama. siap. Insya Allah. silakan Kayla. Tafadhol, Mak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, subhanallah. Kayla, terima kasih. Kita kembali saat lagi. Saatnya Anda berbagi berkah. Dong berkahi. Oke, langsung telepon ke nomor telepon yang udah kita hadirkan di bawah ini. Silakan. Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya itu. Ambiar Mas berbagi Oki, ya. berkah buat janda dan duda. Di sana apakah janda atau duda? Halo, di mana Nggak dengan semua siapa? janda sama duda loh, satu Indonesia ada yang perjaka juga kayak kita. Enggak, ini khusus janda sama duda. Halo. Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Semangat banget siapa Mbak, ini? mbaknya di mana? Statusnya janda atau bukan? Ketawa dia. Statusnya janda. Oh iya benar. 1 juta buat Dewi Persik. Karena kamu janda, kita tambahin 1 juta dari Dewi Persik ya. Mbak, siapa bintang tamu yang akan segera melangsungkan pernikahan? Namanya dulu siapa sebentar? Namanya dia siapa? Nah, dari mana? Namanya siapa? Siapa? Namanya Dewi Bekasi. Dewi Bekasi. Sama-sama gender sweet. Anda di Bekasi, aku di sini. Oke, Dewi. Iya. Mbak Dewi sayang, pertanyaan Anda adalah siapa bintang tamu yang akan segera melangsungkan pernikahan? A. Dr. Camelia dan Amarzoni. B. Jonathan Afrizi. C. Karen Delano. D. Irian Ibram. Jonathan Rizi. Emang mau nikah lu? Emang mau nikah lu, Jok? Iya. Emang lu mau nikah? Emang iya, Sebentar, emang lu mau nikah, Jok? Emang mau nikah? Sebentar. Coba berdiri dulu. Ayo, beneran ya? Bilang iya Enggak, atau enggak? ini pertanyaan jebakan banget. Jebakan banget. Emang iya. Jebakan Batman. Ya, Kalau emang iya. kalau salah berarti kan gak dapat hadiah loh dia loh. Jong, dia itu hadiahnya tergantung Ya lu, hadiahnya Jong. tergantung jawabannya Ijong. Kasian banget. Tergantung jawabannya Ijong loh. Ya, Ayo dong, sini ya. iya. Si buah si Jebakan banget ini. Iya, akan kan bisa jadi tahun depan, bisa 2 Jawabannya tahun benar lagi. atau tidak? Oh gini, mau deh bukan akan tapi mau. Bener nggak A? Mau Jawab. gitu. Jujur. jembatan Batman. Mau sama kamu ya? Ya amin, pokoknya amin aja ya Jong ya, amin ya. Oke, selamat Maunya buat. sama aku katanya. Jadi yang benar adalah jawabannya. Benar, selamat ya buat Dewi di Bekasi. Ya. Ibu bisa dapat Ibu Dewi mau
dapat kompor gas pot bunga. atau pot bunga. Selamat ya, terima kasih banyak buat semua Selamat. bintang tamu kita. Ijong, terima kasih buat Ijong ya, bintang terima tamu. kasih. Ijong selamat buat pernikahannya Dokter, bentar lagi. Amin, amin aja dulu ya. Ya. Terima kasih juga buat semuanya. Kayla, terima Sayang, kasih. Kayla, Terima kasih. ya. Dokter Kamelia, Dokter, terima semangat kasih ya ya. sayang. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang sudah hari pagi hari ini. Kita kembali lagi besok tentunya di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa.